kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, saya berdoa saudara dalam keadaan yang baik-baik saja hari ini. Amin. Dan saudara, mari kita bersaat teduh sebentar. Saudara, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita masuki seluruh kesibukan kita hari ini. Kita percaya ketika kita mendahulukan Tuhan, kita mencari Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Segala yang baik Tuhan tambahkan bagi kita semua di hari ini. Dan saudara, mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu, kami bersyukur, berterima kasih sebab Tuhan telah mengantar kami di hari ini setelah Engkau menjaga, memberkati sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Tuhan, Engkau sudah menyediakan seluruh yang kami butuhkan hari ini. Saat kami beristirahat tidur, Engkau mengerjakannya bagi kami. Dan karena itu kami mau meraih semua berkat yang telah Engkau sediakan bagi kami. Namun sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami percaya hari ini adalah hari yang penuh berkat bagi kami semua. Hari di mana Tuhan telah mengubahkan bagi kami dari hari-hari yang jahat menjadi hari-hari yang baik bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Sebab itu kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, apakah engkau percaya bahwa Tuhan menuntun hidupmu? Tuhan menuntun hidup saudara dan saya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca di dalam Ulangan pasalnya yang ke-11 pada ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dikatakan begini: jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Ayat 9. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 10. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Ayat 11. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan yang berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan, Ulangan pasal 11 ayat 8 dan ayat sampai dengan ayatnya yang ke-11. Nah saudara, menikmati Kanaan adalah rancangan Tuhan bagi kehidupan bangsa Israel. Kanaan adalah negeri yang dijanjikan Tuhan. Kita baca di Keluaran, misalnya Keluaran pasalnya yang ketiga ayat 8. Di sana dikatakan suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya.
Nah, untuk mencapai tanah perjanjian tersebut bukanlah perkara yang mudah, saudara. Sebab tempat di mana Tuhan menuntun bangsa Israel bukanlah tempat yang jalannya selalu rata dan mulus, tetapi ada banyak gunung-gunung dan lembah-lembah, bahkan ada banyak musuh yang harus ditaklukkan. Apa yang tertulis di dalam Bilangan pasal 13 ayat 28, di sana dikatakan bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Dan orang-orang yang tinggal di sana memiliki perawakan tinggi-tinggi seperti raksasa. Karena itulah pada waktu menempuh perjalanan menuju tanah perjanjian itu, banyak di antara umat Israel yang tidak tahan dengan ujian dan tantangan yang ada. Mereka pun mengeluh, bersungut-sungut, kecewa, marah, dan bahkan berani menyalahkan Tuhan. Dan akhirnya sebagian dari mereka gagal di tengah jalan dan tidak menikmati tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Saudara, bukan hanya bangsa Israel saja yang harus melewati perjalanan yang penuh liku sebelum mencapai tanah perjanjian. Kita pun terkadang diizinkan Tuhan melewati jalan-jalan yang tidak rata, berkelok-kelok, melewati bukit-bukit, gunung-gunung, lembah-lembah, bahkan jurang yang tajam dan dalam. Namun dengar baik, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Demikian kata pemazmur di dalam Mazmur 130 ayatnya yang pertama. Ya, tetap arahkan pandanganmu kepada Tuhan dan nantikanlah pertolongannya. Amin. Janganlah menyerah dan menjadi tawar hati, sebab di Amsal katakan begini: jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Itu tertulis dalam Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-10. Saudara, Elia juga pernah mengalami pergumulan yang teramat berat dalam hidupnya, sehingga ia merasa lelah, kesepian, takut, dan nyaris saja frustasi. Namun Tuhan menolong dan menguatkan dia. Saudara, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus, walaupun jalan yang kita tempuh tidak enak, dengar baik, jangan menjadi lemah. Amin. Di Mazmur 16 ayatnya yang ke-8 dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jadi saudara kongregasi, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, maka kita tidak akan mudah goyah. Kita tidak akan mudah kehilangan semangat. Kita tidak akan mudah menjadi tawar hati. Sebab dikatakan tadi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi kalau engkau patah semangat, tawar hati pada saat pergumulan itu, pada saat masalah datang dalam hidupmu, maka kekuatanmu menjadi kecil. Itu sebabnya kita diingatkan hari ini bahwa mari kita hanya memandang kepada Tuhan. Amin. Seperti pemazmur berkata bahwa dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tetap
beriman kepada Yesus Kristus. Teguhkan hatimu, jangan patah semangat. Hadapi semua dengan iman dan libatkan Tuhan dalam seluruh apa yang engkau kerjakan hari ini. Dan engkau akan melihat kemenangan menjadi bagian hidupmu di hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh belajar, diingatkan melalui firman Tuhan, supaya kami tetap percaya kepadamu dan kami akan selalu memiliki semangat, tidak mudah menjadi tawar hati, sebab mata kami hanya tertuju kepada Tuhan, dan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Tolong kami semua, berkati sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada. Dalam seluruh tugas dan kerja mereka hari ini, kiranya Tuhan beserta dan memberikan mereka kemenangan. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus. Hari ini ada pemulihan terjadi atas diri kami, rumah tangga kami, kehidupan kami, kesehatan kami, keuangan kami. Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.